Para sahabat, sebelumnya saya sudah berbicara tentang pemerintahan sebagai gagasan. Sekarang saya akan meneruskan untuk berbicara tentang pemerintahan sebagai arena. Arena itu mengandung dua hal. Pertama tempat, kedua itu kegiatan. Atau orang sering mengatakan bahwa arena itu ya tempat untuk bertanding, berkontestasi, atau semacam gelanggang termasuk ring tinju itu. Anda bisa membayangkan itu sebuah arena sepak bola. Jadi kita memahami arena itu seperti lapangan sepak bola. Jadi ada lapangannya dan ada sepak bolanya. Tapi tentu aktivitasnya tidak hanya bermain bola semata. Ada banyak permainan di sana, entah itu perjudian atau termasuk orang yang jualan karcis, jualan tiket, jualan makan, jualan minum dan seterusnya. Jadi ya artinya pemerintahan itu ya kayak begitu, kayak sepak bola itu. Tentu di sana ada kompetisi. Ada pertandingan antara dua kesebelasan untuk meraih tujuan, yaitu goals. Itu yang lazim kita pahami. Sepak bola juga menjadi arena untuk memupuk kader-kader, memupuk bibit-bibit dari berbagai tempat untuk meraih kesempatan, untuk human achievement. Anak-anak muda yang punya bakat, punya hobi, atau punya talenta bersepak bola, ya lapangan itu menjadi arena bagi mereka untuk memupuk prestasi. Sepak bola juga berkaitan dengan ini ya, kalau antar bangsa itu sebagai arena untuk pertaruhan nasionalisme. Saya sering menyebut bahwa sepak bola itu ya ini ya, arena pertarungan nasionalisme di padang rumput. Ini terutama yang antar bangsa, sehingga saya senang kalau ada ini sepak bola itu yang antar bangsa. Artinya itu bukan hanya sekedar adu kekuatan, adu modal, adu kemampuan, tetapi ada spirit nation, ada spirit kebangsaan yang luar biasa. Dan kalau itu sepak bola antara klub, ya itu pertaruhan kapitalisme, pertaruhan modal. Jadi klub-klub yang punya modal banyak bisa membeli pemain bagus, dia akan menjadi jawara. Jadi ini sepak bola itu bisnis. Jadi yang pertama nasionalisme, yang ini bisnis. Kemudian saya juga sering mengatakan begini ya, sepak bola itu sebuah metafora. Ini sebuah kayak politik yang lebih liberal seperti pasar. Artinya setiap pemain itu bisa melakukan apa saja kecuali yang dilarang. Mau menggulkan pakai lutut juga bisa, pakai kepala juga bisa, pakai dada juga bisa. Dan dia bebas. Bentuk permainannya itu juga sangat bebas. Kecuali yang dilarang. Kita tahu yang dilarang itu entah itu memukul atau menyentuh bola pakai tangan atau apalah gitu ya. Nah itu kan berbeda dengan baris berbaris. Kalau baris berbaris itu ya siapapun itu tidak bisa melakukan kegiatan, aktivitas kecuali yang diperintah. Setiap orang nggak bisa lencang depan, nggak bisa hormat, nggak bisa istirahat kalau tidak ada komando. Ini sebuah metafora masyarakat yang birokratik, yang otoritarian. Kalau sepak bola itu metafora demokrasi. Jadi ada kebebasan tapi juga ada kerjasama. Ya, itu saya kira yang sangat menarik itu. Dan di sana juga ada wasit yang berfungsi untuk mengatur permainan, menegakkan aturan dan sebagainya. Jadi ini saya kira metafora ya. Anda bisa membayangkan yang namanya
sepak bola itu arena itu. Dan sekali lagi ini bukan hanya soal sepak bolanya. Ada politiknya, ada ekonominya, nanti juga punya dampak yang lebih luas lagi. Entah itu pada bisnis kaos, bisnis souvenir, ada iklan macam-macam lah. Jadi itu juga semacam metafora pemerintahan. Selain saya menggambarkan bahwa pemerintahan itu seperti hutan belantara yang tidak hanya bicara tentang pohon, tetapi juga bicara tentang tanah, bicara tentang ekologi, bicara tentang binatang atau satwa yang ada di dalamnya, bahkan juga bicara tentang komunitas manusia yang ada di dalam hutan itu. Jadi artinya melihat hutan tidak hanya sepotong-sepotong sebagai pohon yang kemudian nanti dieksploitasi menjadi sumber daya ekonomi gitu, tapi harus dilihat secara utuh. Saya sering mengatakan ya hutan ini ya politik, hajat hidup orang banyak. Jadi tidak hanya secara ekonomi atau secara ekologi. Nah nanti melihat sepak bola juga begitu. Oh ini tidak hanya soal teknik permainan, tapi juga ada politik, ada bisnis, ada ada manajemen, ada leadership, macam-macam. Ya tergantung kita melihatnya. Nah dalam hal ini saya akan menyampaikan makna pemerintahan itu sebagai arena, dan ini menjadi kontestasi juga. Ada beragam perspektif untuk melihat fenomena pemerintahan sebagai arena. Jadi ini pemerintahannya ini dalam hal ini sebagai objek yang dikaji, yang melahirkan istilahnya study of government ya, dan itu dikaji dengan berbagai ilmu, dengan berbagai perspektif, dan tentu ini arena pemerintahan ini tidak hanya arena kantor, meskipun secara realitas atau realisme kita juga bisa melihat, oh itu pemerintahan itu arenanya para punggawa untuk sibuk di kantor. Oleh karena itu ya bisa saja ini secara empirik itu bisa kita lihat bahwa pemerintahan itu adalah bureaucracy making atau office making. Bagaimana membuat office tidak hanya bangunan, ya dia mengandung bangunan, mengandung ruang, mengandung struktur, mengandung organisasi ya untuk sibuk dirinya sendiri, untuk memupuk kekuasaan mereka. Jadi kita juga bisa mengatakan begitu, ya misalnya kita melihat dari kantor ke kantor itu, oh itu pemerintahan itu kayak begitu toh. Jadi ini kita melihat prakteknya, melihat realitasnya, yang barangkali berbeda jauh dari idealisme. Nah oleh karena itu kita berbicara arena itu lebih banyak bicara tentang realitas, tentang kenyataan, tentang analisis kita mengenai fenomena atau gejala termasuk perbuatan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi arena itu juga mengandung idealisme ya, jadi orang itu punya sesuatu yang dibayangkan. Ini kalau arena itu ya tadi ya misalnya sepak bola itu sebagai arena untuk memupuk nasionalisme, sepak bola sebagai arena untuk memupuk kapitalisme. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal. Tadi saya sudah menyampaikan satu cukilan bahwa pemerintahan itu sebagai arena untuk office making, untuk bureaucracy making. Jadi bukan government making gitu ya. Nah ini kan seharusnya kan idealnya kan ya pemerintahan itu government making yang antara lain yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini sebuah organisasi besar memperoleh mandat dari kedaulatan rakyat, lalu punya fungsi, punya tugas, punya otoritas dan punya kewajiban itu melakukan transformasi dari people, dari rakyat menuju warga. Nah itu saya kira juga arena juga gitu. Tapi secara empirik ternyata, oh enggak, ini bukan government making, ini namanya bureaucracy making. Sama juga ketika saya mengatakan bahwa, oh ini judul formalnya peraturan pemerintah, tapi esensi atau substansinya adalah peraturan birokrasi.
nalar-nalarnya itu sangat birokratik dan tentu ada banyak ahli atau teknokrat yang memberikan sumbangan untuk mengisi terhadap substansi itu. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pemerintahan itu sebagai arena untuk leadership making, pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Ini sangat lazim ya. Psikologi itu punya sumbangan besar mengkaji tentang gaya, tentang perilaku, tentang sikap orang-orang yang menduduki jabatan pemerintah, ya. Entah itu sebagai kepala pemerintahan, penyelenggara pemerintahan atau para birokrat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ilmu politik. Banyak di antara para sarjana, para ilmuwan, para mahasiswa yang berbicara pemerintahan itu dari sisi ini ya, politik kepemimpinan. Jadi melihat tentang gaya-gaya, ada yang model konservatif, ada yang model progresif, ada yang model kombatan misalnya ya. Tahu ini juga sering dikatakan bahwa kepemimpinan itu sebagai variabel yang penting untuk bekerjanya pemerintahan itu. Misalnya soal reformasi atau inovasi ya, perubahan itu sangat tergantung pada pemimpin misalnya. Nah ini namanya leadership making. No strong leader, no reform. Tidak ada pemimpin yang kuat, tidak ada reform, tidak ada reformasi. Ini banyak sekali ya yang berbicara tentang itu dan studi-studi yang berbicara tentang reformasi pemerintahan daerah itu sangat tergantung pada kepemimpinan. Studinya banyak seperti itu ya. Artinya ini studi yang menekankan pada pendekatan aktor atau pendekatan agensi bahwa setiap hal yaitu baik perubahan maupun kesinambungan tentang pemerintahan itu sangat tergantung pada leader, pada pemimpin ya. Dan artinya proses politik apapun, termasuk proses pemilihan, proses pembuatan keputusan itu selalu difokuskan pada pembentukan kepemimpinan, sangat berpusat pada kepemimpinan. Dan ini saya sudah banyak melakukan kritik terhadap teori kepemimpinan ya di video saya sebelumnya. Saya tidak perlu mengulang lagi mengenai kritik saya terhadap teori ini ya, teori yang semata-mata berpusat pada aktor yang mengabaikan pada struktur begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu sebagai arena policy making, pembuatan kebijakan. Artinya tidak hanya membuat kebijakan tapi juga ini ya, menjalankan gitu ya. Jadi di sini berbicara tentang formulasi, tentang implementasi. Nah ini administrasi publik itu punya sumbangan yang sangat besar dan saya juga melihat ada banyak program studi ilmu pemerintahan itu mengambil fokus pada policy making. Mereka punya keyakinan bahwa policy itu ya itu perbuatan pemerintah. Artinya mereka tidak hanya semata-mata melihat struktur, melihat organisasi, melihat aturan, tetapi mereka merasa bahwa policy making itu menjadi core business, menjadi inti pemerintah karena nanti kebijakan itu juga akan punya dampak terhadap orang banyak. Gitu. Tetapi saya juga selalu berkomentar, kalau Anda program studi ilmu pemerintahan itu berbicara atau menaruh perhatian fokus pada policy making, apa yang membedakan Anda dengan administrasi publik? Dan ternyata setelah saya lihat ya sama. Intinya berbicara tentang policy making itu ya ngomong tentang formulasi. Jadi kehendak politik itu itu nggak perlu ditanya mengapa kehendaknya seperti itu. Kalau kehendak itu kan kalimat-kalimat pendek dari seorang kepala negara, kepala daerah atau kepala pemerintahan. Jadi itu dianggap sebagai ranah politik yang agak terpisah dengan policy. Nah, lalu yang lebih diutamakan itu adalah formulasi kebijakan. Bagaimana kehendak politik itu diformulasikan, entah itu oleh para birokrat atau oleh para ahli atau oleh para teknokrat
Dan mereka jarang melihat itu sebagai proses politik. Ini proses keahlian. Dan sesekali juga perlu melihat pentingnya partisipasi. Jadi pendekatan teknokratiknya sama partisipasinya ditonjolkan sehingga politik itu sudah dianggap selesai. Ya, oleh karena itu ini policy making ini anti politik. Dan memang faktanya juga begitu ya. Bolak-balik saya katakan ini peraturan pemerintah ini kan sebenarnya ini policy pemerintah ini. Ini perbuatan politik pemerintah dan sekaligus juga perbuatan hukum. Tapi karena prosesnya itu anti politik atau tidak bekerja secara politik misalnya, atau sekurang-kurangnya tidak mendengar aspirasi dari rakyat, maka yang lebih banyak bekerja formulasi peraturan pemerintah itu secara teknokratik, secara saintifik gitu ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan nalar-nalar hukum maupun nalar-nalar ilmu pengetahuan, termasuk nalar administrasi publik. Ini yang kemudian sering banyak saya kritik ya. Jadi artinya kalau Anda berbicara tentang kebijakan, ya, terutama para sarjana, para mahasiswa pemerintahan ya, jangan menggunakan nalarnya administrasi publik. Dan saya sudah memaparkan tentang perbedaan antara ilmu politik, ilmu pemerintahan sama administrasi publik itu ketika berbicara tentang policy making, tentang kebijakan. Di video sebelumnya sudah ada, saya tidak perlu mengulas lagi. Kemudian yang ketiga, ini pemerintahan itu sebagai arena ekonomi politik. Ini pertautan antara kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk memupuk kekayaan. Bagaimana kekuasaan itu diwujudkan menjadi kebijakan itu dalam rangka untuk mencari ekonomi, membagi ekonomi, begitu. Dan di video saya sebelumnya kan saya juga sudah menyampaikan bahwa ekonomi ya sebagai gagasan ya, artinya ekonomi adalah pemerintahan, pemerintahan adalah ekonomi. Aktivitas pemerintahan itu yang paling dominan adalah ekonomi. Entah mengumpulkan pajak, kemudian membuat anggaran, mengalokasikan anggaran, ada yang dialokasikan untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya ini seperti dengan ekonomia atau manajemen rumah tangga. Lahirnya pasar bebas juga sangat tergantung pada pemerintah. Mau tertutup atau bebas gitu ya. Atau ekonominya itu berpihak pada jelita atau berpihak pada jelata itu ya tergantung pada pemerintah. Jadi kuasa pemerintah itu sangat menentukan pada corak ekonomi, pada sistem ekonomi gitu ya. Dan pada sisi yang lain bahwa pemerintahan itu juga itu ya ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Nah oleh karena itu ekonomi politik itu menjadi core, menjadi inti dalam pengetahuan maupun praktek pemerintahan. Jadi pertautan antara kekuasaan dengan kekayaan. Bagaimana kekayaan itu bisa mempengaruhi kekuasaan. Sebagai contoh misalnya ya ini misalnya transformasi kota dan modal misalnya ya. Nah, negara itu menciptakan kota. Menciptakan kota itu artinya menciptakan modal juga. Jadi itu pertautan negara, kota, modal sama citizen atau warga. Setelah kota itu menjadi besar dan kuat, ya, mereka justru bisa mengatur negara. Terutama ya kekuatan penting di balik kota itu adalah modal. Dan bisa saja pemerintah kota itu juga mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan kotanya karena kota ini menjanjikan ekonomi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten, dengan desa, dengan pinggiran dan sebagainya. Sehingga ini artinya istilahnya begini ya, melihat apapun itu dari kota karena di balik kota itu ada modal. Ya, seeing like the city, tidak hanya seeing like the state gitu ya, tetapi kota ini juga bisa menjadi kekuatan yang memandang apapun, meminta apapun, terutama negara, terutama kebijakan itu agar berpihak pada dia gitu ya, bukan berpihak pada desa atau pada kabupaten.
Nah, oleh karena itulah ini Michael Lipton tahun 76 itu menciptakan teori tentang urban bias kota ya. Ada kesenjangan kelas antara kota dan desa, dan itu tadi kalau kita telusuri dalam formasi negara bahwa negara, kota, modal, citizen itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tapi lama-kelamaan negara itu semakin melemah karena tadi bisa dikuasai ya. Kuasa negara itu diekspresikan oleh kuasa kota, atau kuasa kota garis miring kuasa modal itu bisa mengatur negara. Jadi artinya ini juga bisa kita gunakan. Jadi ekonomi politik itu bisa dipakai oleh siapapun begitu ya. Tetapi ilmu pemerintah juga bisa memakai bagaimana kita mengkaji berbagai hal perbuatan pemerintah, governing product misalnya, atau struktur pemerintahan, atau ya pokoknya kerja-kerja pemerintahan, termasuk itu nanti kita berbicara mengenai tempat pelelangan ikan atau karet atau apapun begitu, kita bisa lihat dari sisi ekonomi politik. Kita bisa mengkaji misalnya relasi antara pemerintah, tengkulak sama petani, itu juga bisa dari sisi ekonomi politik. Governance itu ya, yang sering berbicara tentang interaksi itu juga bisa kita susupi dengan ekonomi politik. Saya kira ada banyak literatur ya, ekonomi politik itu banyak ya, yang menggunakan variannya juga sangat banyak, dan ini bukan porsi saya untuk berbicara itu lebih detail. Nanti dalam lain kesempatan saya juga akan berbicara tentang hukum dan politik, ekonomi dan politik, karena ini semuanya itu ada di dalam pemerintah. Ya, itu yang ke berapa tadi? Ketiga ya, sekarang keempat. Itu government atau pemerintahan itu dipahami sebagai ini ya, sebagai development making. Ini yang apa namanya? Di satu sisi ini sebagai sebuah rekayasa yang dilakukan oleh studi pembangunan, studi multidisiplin ya, yang judulnya adalah development studies begitu. Tetapi juga ada post development. Post development itu yang banyak melucuti, banyak mengkritik pembangunan. Jadi artinya sebenarnya kalau berbicara secara kritis terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh pembangunan atau pembangunan membentuk pemerintahan, itu justru muncul dari post development ya. Tetapi pada intinya development studies itu melihat bahwa pemerintahan ini dalam memberikan layanan publik, dalam menciptakan kemakmuran ini kan susah. Nah, oleh karena itu pemerintah itu harus menerapkan development planning ya, kerja-kerja pembangunan supaya nanti apa namanya, yaitu tujuan kemakmuran, kemajuan itu bisa diraih. Dan oleh karena itu ini ada pengertian bahwa pembangunan itu ya kerja terpenting bagi pemerintah. Ya, jadi artinya apa namanya, tidak hanya memberikan pelayanan ya, tetapi bagaimana pemerintah itu mengembangkan modal, kemudian menumbuhkan ekonomi, memeratakan ekonomi dan sebagainya, itu diyakini oleh development studies. Dan development studies ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di belahan dunia, khususnya di negara-negara dunia ketiga gitu. Dan ini dalam literatur juga sangat banyak ya. Artinya misalnya ada perbedaan rute kapitalisme antara yang di barat dengan di Jepang misalnya. Pengalaman di Jepang dan Asia Timur itu antara lain melahirkan konsepsi tentang developmental state, negara pembangunan. Negara pembangunan itu digambarkan bahwa negara yang atau pemerintah yang punya peran aktif di dalam pembangunan untuk menumbuhkan modal, menumbuhkan teknologi dan sebagainya, yang intinya adalah menghasilkan uang yang banyak. Jadi ini memang studi pembangunan itu 11-12 dengan cara melihat pemerintahan itu sebagai ekonomi ya, atau ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik oleh pemerintah.
Jadi artinya titik tekannya developmental state itu ya negara yang berperan aktif dalam pembangunan atau sering juga disebut sebagai state driven development atau pembangunan yang digerakkan oleh negara. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata post development atau pasca pembangunan, itu melihat bahwa pembangunan itu telah membentuk negara. Pembangunan itu telah membentuk pemerintah. Jadi ada developmental state, ada governmental ada developmental government gitu ya. Artinya ini negara atau pemerintah yang berwajah pembangunan. Negara yang atau pemerintah yang tidak banyak bermain pada sisi pelayanan dan perlindungan, tetapi kerja-kerja pemerintah itu dipindahkan menjadi bentuk pembangunan. Saya sudah menguraikan juga bahwa ya kalau pembangunan dalam pengertian building itu sesuatu yang biasa. Pemerintah bangun jembatan, bangun jalan, bangun gedung dan sebagainya. Tapi kalau development itu bermasalah. Karena development ini menurut saya malah justru menggantikan pemerintahan. Jadi bukan government by people atau people government, pemerintahan rakyat, tetapi menjadi pemerintahan pembangunan. Nah, kalimat-kalimat terakhir yang saya sampaikan ini karena kita menggunakan post development atau G kelima atau governmentality ya. Bagaimana kita menggunakan governmentality itu untuk melihat interaksi atau relasi kuasa antara pemerintahan dan pembangunan. Jadi pemerintahan itu dibentuk oleh pembangunan dan lalu kerja-kerja pemerintah itu menjadi sangat teknikal ya. Sangat teknis mengotak-atik pembangunan itu mulai dari input, output, ya itu tadi ya untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk target-target yang memang itu sudah digariskan oleh teori ekonomi atau teori pembangunan itu. Ya ini namanya development study. Sehingga ini saya juga sering mengarahkan kepada mahasiswa, artinya penting untuk melihat pembangunan itu. Artinya pembangunan itu bukan hanya sebagai fungsi pemerintah, tetapi ini pembangunan yang membentuk pemerintah. Jadi government making by development atau katakanlah yaitu tadi istilahnya memerintah ya. Memerintah rakyat, memerintah desa, memerintah daerah itu dengan pembangunan. Nalar-nalar pembangunan itu digunakan bukan semata-mata untuk tujuan-tujuan untuk mencapai output, tetapi ya ini bentuk kekuasaan. Pembangunan itu sebagai bentuk kekuasaan juga. Ini lebih tampak pada studi postkolonial ya atau postmodern. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ini terutama dari sosiologi politik yang melihat pemerintahan itu sebagai arena untuk elite making, bentukan elit ya. Jadi mereka tidak percaya ada rakyat itu. Jadi artinya ini teori elit ini kan bermacam-macam, ada hukum besi oligarki, nanti pemerintahan itu ya paling hanya dinikmati, dijalankan, dikendalikan oleh segelintir orang. Atau ya pemerintahan itu ya untuk membuat itu tadi. Elit itu tadi yang kemudian merampas, dan oleh karena itu ini melihat bahwa elite making ini ya apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu bukan untuk rakyat tapi untuk segelintir elit ini, dan ini banyak sekali orang yang berbicara begitu gitu ya. Jadi ini malah justru mengabaikan kekuatan rakyat yang maksudnya mau kritis tentang perampasan, tentang korupsi, tetapi ini malah justru ikut juga studi-studi semacam itu untuk membuat bahwa pemerintahan itu tidak berpihak pada rakyat. Maksudnya begini ya, jadi implikasinya kan kalau studi-studi yang mencaci maki elit itu kan sebenarnya membenarkan teknokratisasi, birokratisasi. Entah itu DAU atau dana desa itu menurut studi-studi ini yaitu untuk elit saja. Jadi pemerintahan, pembangunan, dana dan sebagainya itu milik elit ya. Ya ini memang 11-12 dengan tadi yang saya katakan ini
office making ya. Memang agak beda kalau elite making itu kan segelintir orang yang ini sifatnya para elit politik. Tetapi kalau yang office making ini kan ya para aparat sipil negara atau para pegawai gitu yang kemudian disebut sebagai negara pegawai. Nah ini khas ini banyak orang yang mengkaji begitu, tapi saya menyampaikan kritik ya. Jadi ini agak beda dengan yang leadership making, ini lebih berpusat pada orang-orang yang bukan sebagai kekuatan untuk perubahan, tetapi ini malah justru merampas perubahan. Jadi titik tekannya pada perampasan yang dilakukan oleh elit dan memang itu ada di mana-mana. Nah persoalannya adalah, dan ini bisa kita lihat lebih jauh, kalau itu memang menjadi fenomena, mengapa itu bisa terjadi? Ini penting untuk bisa kita analisis mengapa demokrasi itu bisa menciptakan seperti itu gitu ya. Jangan-jangan ini produk modernitas misalnya. Jadi ini masih menyimpan satu tantangan untuk mengkaji itu. Tapi saya menghindari ya studi-studi dengan seperti ini ya. Kalau teman-teman yang lain itu seperti Gregorius Sadan itu sangat suka dengan pendekatan elite making ya, yang itu lebih banyak dilakukan ini sosiologi politik, baik orang sosiologi yang berbicara politik maupun orang ilmu politik atau ilmu pemerintahan yang menyukai sosiologi politik. Yang berikutnya yang keenam ya, yang keenam ini yang dominan di Amerika, studi politik dominan di Amerika itu menggunakan sudut pandang pluralisme liberal. Jadi menurut cara pandang pluralisme liberal ya pemerintah itu adalah arena kontestasi. Arena kontestasi secara bebas di antara kelompok-kelompok kepentingan. Yang itu kita pelajari dalam sistem politik itu ya. Kelompok kepentingan itu ya macam-macam. Atau kelompok penekan termasuk para lobbyis gitu. Dan itu memang fenomena Amerika ya. Artinya banyak kebijakan di Amerika itu sangat ditentukan karena tekanan itu. Tekanan berbagai kelompok itu. Itu yang kemudian diteorikan menjadi sistem politik itu. Nah ini gambarnya ya seperti sepak bola tadi. Mereka punya begini ya, idealismenya itu begitu. Seperti pasar ya, artinya politik itu termasuk pemerintahan itu ya kayak pasar. Biarkan para pihak itu saling melakukan permintaan dan penawaran. Jadi di sana itu ada self government, ada self regulation, ada pemerintahan sendiri, ada pengaturan sendiri mengikuti hukum pasar itu. Dan dengan begitu akan terjadi keseimbangan. Karena setiap orang itu punya kepentingan yang sama seperti itu. Jadi idealismenya ya kayak pasar itu. Intinya ini kebebasan. Jadi setiap individu, setiap organisasi atau kelompok itu punya hak untuk mengekspresikan kebebasan termasuk berkontestasi terhadap arena pemerintahan, termasuk kebijakan itu. Nah ini namanya pluralisme ya. Jadi artinya itu idealismenya. Tetapi kalau kemudian mereka melihat sesuatu yang lain, itu dianggap nyeleneh, dianggap aneh gitu ya. Misalnya konsep tentang klientelisme. Kalau pluralisme itu kan majemuk, ini banyak beragam ya. Struktur aktornya beragam, semuanya bermain kayak sepak bola lah gitu ya. Nah kalau tidak terbuka, tidak kompetitif seperti itu, pluralisme itu lalu mengolok-olok tentang klientelisme. Klientelisme itu hubungan yang sangat dekat, sangat intim antara misalnya kepala pemerintahan itu dengan kelompok-kelompok kliennya yang loyal, yang saling mendukung atau istilahnya konco-konconya, kroni-kroninya, pendukung-pendukungnya gitu ya. Jadi misalnya orang bilang bahwa sekarang komisaris itu ya konco-konconya, para staf di dalam itu ya konco-konconya. Itu namanya klientelisme. Ya, jadi ini pemerintahan itu ya ini dipandang dari pluralisme. Jadi bukan sebagai arena untuk pertarungan kontestasi
secara terbuka dan kompetitif oleh para pemain begitu, tetapi ini hanya dimainkan secara tertutup oleh segelintir orang yang itu kemudian berpusat pada kepala pemerintahan. Jadi klientelisme di situ ya dihadirkan gitu ya. Tapi itu di mana-mana ada. Jadi tidak hanya di Indonesia yang sering diolok-olok ya, di Italia juga ada, di Jepang juga ada, di Amerika juga banyak sekali. Tapi ya nggak tahu ya, ini kan Indonesia ini yang kasihan ya, yang sering jadikan sasaran yang jelek-jelek itu ya itu khas Indonesia, padahal itu bukan khas Indonesia. Kemudian yang lain ini juga menyoroti tentang penyimpangan korporatisme ya. Jadi kalau klientelisme itu berpusat pada hubungan ini tadi, hubungan intim, hubungan sangat dekat secara personal begitu. Nah ini kalau korporatisme itu artinya penunggalan ya, bahwa negara ini punya kekuasaan yang sangat besar dan saluran-saluran kepentingan itu semuanya dikendalikan secara seragam oleh negara. Negara menciptakan berbagai kelompok-kelompok nanti untuk kanalisasi proyek mereka. Itu namanya korporatisme. Jadi berbeda dengan pluralisme. Kalau pluralisme itu ya artinya ini sejumlah orang atau organisasi itu membentuk diri, entah itu kelompok kepentingan atau civil society organization, itu mereka gunakan untuk entah itu untuk melobi kepentingan mereka gitu atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi kayak model-model yang apa ya, ya kayak pasar secara terbuka begitu. Nah ini korporatisme ini sebaliknya itu. Jadi artinya dengan mengikuti pendekatan pluralisme dalam ilmu politik itu bisa digunakan untuk melihat pemerintahan. Entah itu nanti menemukan corak yang liberal seperti itu, atau ya corak yang lain, entah itu corak pemerintahan yang klientelistik atau pemerintahan yang korporatis. Jadi pemerintahan korporatis itu ya termasuk bagaimana ini memperalat berbagai organisasi, entah itu organisasi masyarakat atau organisasi lokal itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau kepanjangan tangan negara lah di situ ya, terutama melalui banyak negara. Nah ini namanya pluralisme yang ke-6. Kemudian yang ke-7 ini Marxis dari Karl Marx ya. Ini melihat Karl Marx itu ya melihat apapun termasuk negara, termasuk pemerintahan itu sebagai arena perjuangan kelas. Bertarung ini. Jadi kelasnya itu seperti yang saya bahas, ada kaum borjuis, ada proletar. Borjuis itu ya pemilik modal atau saya sebut sebagai rakyat jelita. Kemudian yang buruh dan tani ini proletar itu ya itu rakyat jelata. Lalu yang satunya lagi ada komprador, ada apa namanya rakyat jelalatan. Ya yang disebut komprador itu ya para perantara ya, yang membela memfasilitasi kaum borjuis atau rakyat jelita. Bahkan bisa saja yang namanya pemerintah atau aparat negara itu komprador, berpihak ke sana, lalu menciptakan ketimpangan ya antara jelita sama jelata. Jadi artinya apa? Artinya dia melihat bahwa ya ini ya pemerintahan itu ya sebagai apa namanya arena untuk membentuk borjuasi itu, untuk membentuk rakyat jelita, atau dalam pengertian ini membentuk capital, membentuk modal atau capital making. Jadi ujung dari perjuangan kelas itu menganggap bahwa pemerintahan itu sebagai arena capital making. Melalui dominasi mereka, melalui eksploitasi mereka itu terhadap rakyat jelata. Jadi buruh dan tani itu dieksploitasi oleh mereka. Termasuk dalam hal ini adalah ya misalnya mengeksploitasi, mengeruk hasil bumi dari daerah, dari desa, lalu juga tenaga kerja murah yang dari desa dibawa ke kota. Jadi ini intinya itu ya, dan cita-citanya ya bagaimana dengan kekuatan proletar, terutama buruh itu mereka harus berjuang
untuk merebut pemerintahan itu, ya ujung-ujungnya cita-citanya adalah ya masyarakat tanpa negara, karena negara itu adalah instrumen untuk dominasi dan eksploitasi kelas tadi. Sehingga dengan menghancurkan negara gitu ya, itu artinya ya nanti akan menciptakan masyarakat tanpa kelas gitu. Karena negaranya bertindak untuk itu. Jadi artinya ini poinnya di situ ya. Dan orang bisa menunjukkan misalnya bagaimana kalau pemerintah itu lebih banyak berpihak pada modal misalnya. Ya, artinya ini sebagai panitia kecil untuk memfasilitasi modal. Tetapi ada juga cara pandang Marx yang agak baru itu. Oh itu bukan untuk ini kok, bukan untuk memfasilitasi kaum modal, tapi yaitu untuk negara sendiri. Negara juga berkepentingan dapat pajak, dapat penghasilan yang banyak, dan negara itu punya fungsi menciptakan kohesi gitu ya. Jadi artinya yang buruh, yang tani itu juga diciptakan supaya tertib gitu. Dan ketertiban ini berguna bagi negara maupun bagi modal. Nah ini yang Marxis, kemudian yang terakhir yang nomor 8 ini yang paling inti sebenarnya. Paling inti ya, jadi kita melihat pemerintahan itu dari sisi institusionalisme. Dan ini institusionalisme itu ya, karena pemerintahan itu kan institusi. Nanti kan saya akan bahas juga secara lebih khusus pemerintahan sebagai institusi. Jadi artinya apa? Artinya kita menggunakan pendekatan institusionalisme itu untuk melihat pemerintahan. Dan ini sangat belantara, sangat bermacam-macam. Tidak hanya ngomong tentang struktur organisasi. Itu lama ya. Itu model institusionalisme lama. Tetapi itu tetap penting. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa ya secara empirik ya, pemerintahan adalah perkantoran. Pemerintahan adalah kantor making atau office making atau birokrasi making, itu berarti saya sedang menggunakan pendekatan institusionalisme. Ada kesenjangan ya, seharusnya kan ini pemerintahan rakyat bukan pemerintahan kantor. Tetapi faktanya yang kita lihat adalah pemerintahan kantor. Orang-orang yang di kantor itu sibuk dengan dirinya sendiri, entah itu membuat aturan, membuat formulasi kebijakan, atau membuat anggaran, menyerap anggaran, menerima gaji dan sebagainya. Itu namanya office making atau tadi birokrasi making. Nah ini artinya institusionalisme kita gunakan untuk melihat fakta empirik yang menyimpang dari katakanlah misalnya prinsip tentang pemerintahan rakyat. Nah ini Max Weber ya, ini sangat berpengaruh di sini ya, berpengaruh di sini. Orang sering bilang birokrasi Weberian gitu ya. Jadi Weber itu kan mengkonstruk ya sejumlah ciri khas kekuasaan legal rasional yang disebut dengan birokrasi. Tapi bukan berarti bahwa Max Weber itu ya setuju dengan model-model yang birokratik seperti itu. Dia malah justru banyak mengkritik ini ya negara birokrasi gitu. Jadi dia banyak mengkritik itu dan dia tetap membela politik kok gitu ya. Politik itu dia bela. Artinya ini sebagai kekuatan, politik ini sebagai kekuatan yang sebenarnya bisa membuat birokrasi itu lebih baik. Berguna untuk negara, berguna untuk warga yang ya untuk kepentingan orang banyak gitu. Jadi institusionalisme di situ memang ada variannya sangat banyak. Ada yang lebih menekankan pada institutional arrangement ya. Misalnya ngomong begini, keberhasilan desentralisasi itu tergantung pada susunan kelembagaan yang dipilih, desain kelembagaan yang dipilih misalnya gitu ya. Nah, tetapi yang model begini dikritik oleh elit, oleh pendekatan elit. Misalnya Fediatis mengatakan ya itu pendekatan kelembagaan itu gagal untuk melihat ini, melihat pemusatan kekuasaan, melihat oligarki elit, melihat elit predator dan sebagainya gitu. Padahal kan yang terjadi di lapangan kata Fediatis ya elit itu sangat kuat. Jadi apapun nanti yang didistribusikan ke daerah itu akan
dibajak atau dirampas oleh elit lokal itu. Bahkan pemilihan umum yang demokratis pun itu tidak serta-merta menciptakan daulat rakyat, tetapi itu hanya dimanfaatkan dan dirampas oleh elit-elit atau sekelompok orang yang disebut orang-orang kuat atau elit predator itu. Gitu. Jadi ini misalnya begini ya, tadi saya sudah bilang ya, artinya pertama, institusionalisme melihat fakta bahwa pemerintahan itu birokrasi making atau office making. Yang kedua, yang mengikuti Weberian itu ya pemerintahan itu state making, pembuatan negara. Pembuatan negara ini juga macam-macam. Kalau hari ini misalnya regulatory state, negara pengatur, itu mengalami evolusi ya. Dari negara kolonial yang disebut dengan negara bestur atau negara administratif gitu ya. Lalu dibuat negara baru gitu ya. Negara barunya itu di dalam konstitusi ya secara eksplisit negara hukum. Negara hukum itu negara yang artinya tidak didasarkan pada kekuasaan orang per orang, tapi kekuasaan hukum, dan hukum itu diyakini untuk menciptakan keadilan, kepastian dan seterusnya. Termasuk untuk melindungi, menjamin hak-hak warga negara. Itu negara hukum. Tapi idealisme negara hukum dalam konstitusi itu masih jauh dari harapan. Bukan berarti hukum tidak berlaku, ya hukum setiap hari ada juga. Orang yang dihukum, para sarjana hukum, para penegak hukum juga banyak begitu. Tetapi itu di atas kertas kok. Saya mengatakan bahwa ini yang namanya legal state atau restart making ini masih jauh. Restart making masih jauh ya. Belum bisa menggantikan yang lama. Yang model administrative state atau negara administratif. Nah, kemudian di dalam perjalanannya lalu ya muncul negara peraturan. Negara peraturan itu ya 11-12 dengan negara birokratik. Nah, di masa sekarang justru di zaman demokrasi ini itu muncul namanya negara pengatur. Negara pengatur itu ya evolusi 11-12 juga dengan negara negara pembangunan atau developmental state. Jadi ini artinya negara itu harus banyak memberikan pengaturan yang memudahkan ya. Seperti saya bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja nomor berapa itu 11 ya tahun 2020 itu saya sebut undang-undang yang berkontribusi untuk regulatory state making, pembuatan negara regulatoris atau negara pengatur begitu ya. Jadi pengaturan ditata ulang yang sifatnya untuk memberikan kepastian, kemudahan terhadap investasi. Saya sempat mengulas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan kosakata atau keyword investasi itu sangat banyak. Ada 80-an, 82 atau 84 saya agak lupa ya. Ini artinya menjadi penting gitu ya. Jadi artinya kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk rakyat itu mau tidak mau harus melakukan investasi, harus mengundang investasi asing begitu ya. Dan ya itulah ya, karena memang ya serba dilema, pengangguran banyak, lapangan kerja terbatas, dan itu kan nggak mungkin hanya dipenuhi oleh negara gitu. Ya harus pakai investasi gitu. Tetapi ya investasi tentu saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nanti soal siapa yang bekerja itu pertanyaan ekonomi politik. Yang juga tidak kalah penting dari soal lapangan pekerjaan ini adalah yaitu tadi kata investasi itu kan orang agak fobi di mana-mana ya. Jadi ini investasi menciptakan lapangan pekerjaan ya. Tapi ada capital, ada modal yang lebih besar lagi yang diambil oleh juragan itu. Jadi artinya lapangan pekerjaan itu nggak sebanding dengan capital yang diambil. Ya. Karena memang prinsipnya yang mereka mencari keuntungan.
Negara membutuhkan devisa, membutuhkan pajak, membutuhkan lapangan pekerjaan, ya. Itu maknanya di situ. Ini namanya regulatory state. Jadi negara itu sangat macam-macam, ya, bentuknya beraneka ragam. Lalu yang satu lagi itu namanya government making. Ya, government making itu ada yang empirik, ada yang ideal. Kalau yang ideal ya demokrasi itu. Jadi people government lah gitu. Nah, ada juga nanti pandemic government, ini yang berkali-kali saya ngomong tapi belum saya buat video. Bagaimana pandemi itu membentuk pemerintah dan pemerintahan. Jadi artinya bukan sekedar peran pemerintah itu untuk mengatasi pandemi begitu, tetapi pandemi itu membentuk government kok gitu. Demikian juga dengan pola-pola government yang lain, ya, ciri khas, ya, atau model government yang lain-lain itu sangat penting untuk kita pelajari, ya. Tetapi track kita idealismenya adalah people government. Jadi pemerintahan rakyat, pemerintahan yang bersendikan pada kedaulatan rakyat. Jadi institusi itu begitu, ya. Jadi bisa saja itu nanti variasinya sangat banyak pendekatan institusionalisme ini, ya. Tetapi mau saya ngarahkan, ya, apapun itu bisa dikerangkai untuk government making. Perkara governmentnya itu coraknya macam-macam itu tergantung pengalaman empiriknya dan tergantung pada perspektif yang bisa kita gunakan. Apapun bisa kita arahkan ke sana. Misalnya kita ngomong tentang kebijakan, ya, ini kebijakan ini. Misalnya ya macam-macam, ya, kebijakan itu kan tergantung ini. Kalau orang administrasi publik, ya ini soal policy making gitu. Nanti orang lain lagi soal state making. Tapi ilmu pemerintahan sebaiknya melihat policy-policy seperti itu kita melihat government making. Nanti government making itu variannya banyak, ya. Ada yang birokratik government, ada yang mungkin barangkali yang demokrasi dan sebagainya. Tetapi ini saya kira bisa kita perkaya, ya. Nanti soal corak government ini kan juga akan sangat terkait dengan governabilitas, misalnya otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah. Demikian juga dengan interaksi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Yang saya kira saya juga sudah membuat video tentang government making. Oke, saya kira begitu, ya. Jadi ini sekali lagi arena itu sebagai tempat, ya, bisa melihat secara empirik, bisa membidik sesuatu begitu, ya. Seperti sepak bola, Anda misalnya berbicara tentang nasionalisme di arena sepak bola. Melihat kapitalisme sama juga kita bisa melihat ini hanya birokrasi making ini gitu, ya. Atau office making misalnya, pemerintahan itu hanya di situ. Ini kritik saya yang paling utama, ya. Kalau orang lain mengatakan pemerintahan itu adalah elite making, ya silahkan gitu, ya. Tapi sejauh ini saya lebih suka untuk mengatakan bahwa pemerintahan itu arena itu tadi birokrasi making, pembuatan birokrasi, bahwa ya birokrasilah yang kemudian menyelenggarakan pemerintahan. Meskipun pada sisi yang lain kita juga bisa melihat, ya, tadi ada development making, ini cuma ya pemerintahan itu project making aja. Jadi artinya hanya memproduksi proyek itu sebanyak-banyaknya, yang itu turunan atau satu komponen dari development making ketika kita melihatnya dengan sudut pandang developmentality atau governmentality. Saya kira begitu. Ini saya mungkin nanti lain kali akan saya cek lagi kekurangannya ada di mana, tetapi paling tidak ada 8 poin, ya, yang saya sajikan mengenai ini, ya, mengenai pemerintahan sebagai arena. Terima kasih.